Saya Zulfikar, dan ini yang kubaca. Buku ini judulnya Indonesia X-Files, diterbitkan oleh Nura Books pada tahun 2013. Buku ini ditulis oleh Dr. Abdul Munim Idris, seorang pakar forensik terkemuka di Indonesia. Di buku ini diceritakan bagaimana Dr. Munim di sini pengalamannya di dunia forensik di Indonesia. Mengenai kedokteran forensik sendiri, sebenarnya saya bukan orang kedokteran, apalagi forensik, tapi menarik banget menurut saya. Jadi berbeda dengan dunia kedokteran, dunia dokter kan gunanya untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit, tapi kedokteran forensik di sini adalah untuk mengungkap suatu kasus melalui ilmu kedokteran. Contohnya bila seseorang yang terkena luka tembak, dokter bisa mengungkapkan dari mana arah tembaknya, dengan putaran pelurunya bisa mengetahui peluru apa sehingga bisa diketahui kaliber apa senjata yang digunakan. Di sini Dr. Abdul Munim Idris sendiri menangani banyak kasus-kasus yang luar biasa di Indonesia seperti kasus Semanggi, kasus Trisakti, bahkan kasus Munir yang luar biasa. Dan beliau di sini yang saya agak ceritakan di sini mengenai kasus kematian Bung Karno, proklamator negara ini. Jadi diketahui kalau sebenarnya Bung Karno ini kan meninggal karena penyakit kalau misalnya di buku sejarah. Tapi sebenarnya apa iya karena penyakit? Di sini ada pandangan dari Dr. Munim mengenai kematian Bung Karno. Sempat ada pernyataan yang mencengangkan dari salah satu istrinya Bung Karno, yaitu Nyonya Ratna Sari Dewi, yang mengatakan bahwa pada saat Bung Karno sakit itu beliau diberi obat tidur terus-terusan, dan itu tentu saja berdampak buruk bagi fisiknya. Apakah benar? Nah, salah satu faktanya, pada tahun 60 Bung Karno itu diangkat ginjalnya sehingga hanya ada satu ginjal, dan yang pasti hal tersebut menurunkan kualitas fisiknya Bung Karno, jadi nggak optimal kinerja fisiknya. Dan yang sangat misterius di sini, pada saat Bung Karno sakit itu dinyatakan bahwa dokter-dokter tuh bukan dokter-dokter dari dalam negeri ini yang mengobati, tapi ada dokter-dokter Cina yang misterius yang katanya itu mengobatinya bersama DNA Aidit. Di situ Dr. Munim sendiri menyatakan pandangannya bahwa hal tersebut hal yang cukup mencurigakan. Kemudian Bung Karno itu dirawat di Wisma Yaso. Dinyatakan bahwa wisma tersebut itu nggak memadai untuk pengobatan ginjal dan jantung, di mana itu adalah penyakit yang sangat fatal bagi tubuh Bung Karno. Jadi menurut beliau ada 3 hal yang membuat Bung Karno sangat tertekan sehingga dapat menyebabkan meninggal. Yang pertama, di Wisma Yaso sendiri tidak ada penanganan medis secara untuk ginjal dan jantung yang memadai. Yang kedua, di wisma tersebut Bung Karno dikurung sehingga hilang eksistensi beliau. Beliau yang dulunya proklamator yang sangat memegang kuasa tiba-tiba dihilangkan sama sekali. Dan yang ketiga, beliau tidak memiliki atensi dari lingkungannya. Jadi baik dari pihak keluarga atau orang-orang terdekatnya sudah hilang atensinya. Jadi ada kemungkinan bahwa Bung Karno di sini adalah bukan meninggal karena penyakit, tapi dibiarkan meninggal. Begitu mungkin salah satu pandangan dari Dr. Munim. Kebanyakan dari buku ini beliau tidak memvonis matinya karena apa, tapi lebih cenderung memberikan pemikiran-pemikiran bahwa apakah betul kematian tersebut seperti itu. Dan di sini banyak sekali menarik, salah satunya kematian dari Munir. Tapi mungkin silahkan baca saja, ini sangat menarik menurut saya. Oke, ini buku yang sangat menginspirasi untuk pengetahuan kita. Oke, jadi terakhir, buku ini luar biasa. Saya Zulfikar, dan ini yang kubaca.